Mochi dengan keju leleh di dalamnya. Sekte permochian apa lagi ini? Tekstur mochinya lembut tapi kenyal, memberikan sensasi unik dalam setiap gigitan. Lelehan cheesecake yang creamy-nya menciptakan perpaduan rasa yang unik di lidah. Ditambah lagi ada aneka topping beragam rasa. Ini jelas menjadi daya tarik dan membuat siapapun penasaran mencobanya. Produk ini bukan hanya menarik secara rasa, tapi juga secara visual. Bikin ngiler nggak tuh bos? Halo bos, aku Claudia, owner dari Senyum Manis. Di sini kita jual cheesecake dengan fokus mochi cheesecake. Mau tahu cuannya gimana? Tetap di Cuan Bos. Sebelum terjun ke bisnis kuliner, awalnya Claudia menekuni dunia konten kreator di bidang fashion bos. Kegiatan tersebut membuatnya terbiasa melihat tren dan selera pasar. Sebenarnya sih kalau dari saya awalnya itu saya jadi konten kreator di bagian fashion. Kemudian karena pekerjaannya nggak begitu repot, akhirnya saya suka tuh jalan-jalan keluar rumah. Dan disitulah saya menemukan makanan lagi viral juga, burnt cheesecake. Mungkin teman-teman juga pada tahu gitu. Terus dari situ saya coba buat di rumah. Dan ternyata enak, makanya saya titip jual di toko pasangan saya. Di balik itu, Claudia memiliki kecintaan besar terhadap dunia kuliner. Dari hobi tersebut, muncul keinginan untuk menciptakan sesuatu produk makanan yang berbeda. Ia pun mulai mengembangkan resep cheesecake dengan sentuhan kreatif. Dukungan dari orang terdekat menjadi penopang di awal perjalanan. Tanpa disangka, kreasi makanan ini mendapat respon positif dan konsumen mulai menyukai cheesecake buatannya. Saya inget banget customer pertama saya. Dia itu datang nanya kita jualan apa. Terus menunya kan belum tercetak gitu ya karena masih trial opening. Di situ kita jual lah mochi cheesecake. Nah pas dia beli awalnya saya lihat sih muka dia kayak apa nih gitu. Terus dia udah pergi, beberapa menit kemudian dia balik lagi dan beli lagi. Di situ saya lega ya karena hari pertama trial opening ternyata ada customer yang belum tahu kita jualan apa, dia repeat order. Senyum Manis menghadirkan unik perpaduan antara cheesecake dan mochi nih bos. Tekstur lembut dan kenyal dari balutan mochi, serta cheesecake yang creamy dan dingin menjadi ciri khas yang membedakan produk ini di pasaran. Ada berbagai macam varian menu di sini bos. Ada mochi cheesecake, burnt cheesecake, Tom and Jerry cheesecake, dan aneka topping sesuai selera. Sebenarnya kalau dari produk saya sendiri yang membedakan ya dari konsep kita memang to go. Jadi orang tuh beli untuk di take away mas. Terus juga di sini kita juga menyajikan experience yang unik dengan cara customer yang bisa ngelihat pembuatan mochi kita sendiri gitu. Perkembangan bisnis ini tidak lepas dari peran media sosial yang selalu update. Konten menarik menjadi senjata utama dalam menjangkau pasar mochi cheesecake ini. Kenapa namanya Senyum Manis itu? Karena saya mau dessert yang saya sajikan itu bisa membawa senyuman yang manis kepada customer-customer saya. Strategi marketing yang saya pakai sih sebenarnya saya buat video, buat konten di TikTok dan dari konten itulah yang lumayan trending mas. Selain itu, Claudia juga mengikuti beberapa event bazar yang ada di mall. Kerja keras dan konsistensi bisnis Claudia mulai membuahkan hasil bos. Jumlah penjualan meningkat secara signifikan setiap hari. Kalau kita sih penjualannya sehari tuh bisa 300 cup. Untuk weekend bisa 600 sampai 700 cup. Nah, untuk omsetnya boleh dihitung sendiri tuh, Bos. Pencapaian tersebut menjadi bukti nyata dari ide sederhana. Bisnis ini menunjukkan potensi besar dari kreativitas. Siapa sangka, hobi jajan bisa jadi sumber cuan, bos.
Dari coba-coba, kini mochi cheesecake menjadi produk yang disukai banyak orang. Nah bos, untuk yang mau mulai usaha saya punya tips nih. Yang pertama kita harus konsisten, yang kedua kita harus kreatif, dan kita juga harus perbanyak explore. Dan yang penting harus cuan bos. Bos, cheesecake memang nggak bisa lepas dari yang namanya keju. Keju dan berbagai olahannya bukan hal baru buat orang Indonesia. Permintaan pasar pun semakin tinggi setiap tahunnya, apalagi kalau rasa dan kualitasnya jempolan. Pasar yang semakin luas ini jelas punya potensi cuan yang menggiurkan. Mazara Cheese jadi salah satu yang ambil peluang cuan ini, bos. Keju organik yang dibikin di kaki Gunung Merapi ini bahkan laris dijual ke hotel-hotel internasional. Cuannya tembus ratusan juta rupiah loh, bos. Halo bos, saya Jamie dari Mazara Artisan Cheese. Kita sedang ada di Jogja di rumah produksi kami. Kami memproduksi keju di kaki Gunung Merapi sejak tahun 2015. Mau tahu lebih lanjut tentang apa yang kami lakukan di sini? Tetap di Cuan Bos. Usaha ini ternyata lahir bukan dari sekedar ide buat raup cuan, tapi dari kebutuhan yang sangat personal loh, bos. Berawal dari hobi membuat keju sejak 2005, semua berubah ketika anak pertama Jamie lahir dengan kondisi kesehatan khusus. 2011 anak lahir, kebetulan ada kondisi khusus. Anak pertama lahir ada kondisi khusus bocor jantung. Lalu dokter menyarankan untuk pada saat empasi nanti mulai menggunakan makanan yang probiotik. Jamie membuat kejunya secara alami tanpa bahan sintetis, sehingga kaya akan probiotik yang baik untuk pencernaan dan daya tahan tubuh. 2015 saya lagi bikin keju, lalu produk kita dibawa oleh salah satu teman ke hostnya Pasar Organik Kamisan di Jogja. Ada pop-up market Pasar Organik, namanya Pasar Organik Kamisan, yang dari situlah kami start komersial 2015 akhir. Dari pasar organik kecil, keju buatan Jamie menarik perhatian banyak keluarga dengan kondisi kesehatan khusus. Mulai dari cancer survivor, autoimun, hingga Down syndrome yang sama-sama kesulitan menemukan pilihan keju sehat di Indonesia. Uniknya di kami mungkin itu tadi, kami buat untuk keluarga. Dan sampai hari ini pun kami menganggap customer kami yang kami nggak tahu namanya siapa, mereka adalah keluarga. Karena mereka punya kondisi yang sama dengan kami. Jamie memilih jalan lain, setia menggunakan teknik tradisional. Karena itu, setiap detail dalam prosesnya benar-benar diperhatikan, termasuk soal standar kebersihan yang mungkin terdengar tidak biasa bagi sebagian orang. Kebetulan saya sendiri sertifikasi Cheese Master saya setelah saya mulai komersial yang distandarisasi di New Zealand dan di Prancis, apalagi khusus produk susu, itu tidak boleh pakai hand glove. Apalagi yang latex pakai powder. Memang itu aman untuk tangan, tapi nggak aman untuk makanan, Mbak. Yang kedua, susu menggunakan suhu tinggi. Pada saat suhu tinggi terkena hand glove itu, plastik di hand glove tersebut akan ngelepas chemical yang ada di proses pembuatan hand glove. Chemicalnya plastik itu kelepas. Standar ini bukan sekedar soal higienitas saja, bos, tapi juga mencerminkan disiplin seorang cheese master yang menekankan keamanan pangan di atas kenyamanan pribadi. Prinsip ketat inilah yang membuat keju Mazara punya kualitas setara standar internasional. Dengan strategi ini, Jamie bisa lebih fokus menjaga kualitas tanpa terbebani produksi massal. Semua itu gak lepas dari bahan baku. Susu segar jadi pondasi kualitas.
Jamie pun memutuskan buat memindahkan lokasi pembuatan kejunya ke kaki Gunung Merapi. Jogja cuma punya satu sumber untuk sapi perah dan kambing perah, yaitu daerah utara, daerah kaki Gunung Merapi. Alhamdulillah kami bisa nabung, dapat tanah murah di Cangkringan dengan satu tujuan itu, mendekati sumber bahan baku. Di balik setiap keju organik ini, waktu dan ketelitian menentukan kualitas. Bos, strategi Jamie bukan sekedar menjual keju, tapi membangun brand. Doi memetakan konsumen inti, memanfaatkan tren sosial media, dan menciptakan produk custom untuk restoran dan hotel premium. Kalau untuk retail, keju Mazaraat bisa dinikmati mulai dari yang paling ramah di kantong, mozzarella low fat yang harganya kisaran 200.000 per gram, sampai yang paling eksklusif, Savera alias Hard Goat Cheese yang harganya bisa tembus 570.000 per gramnya. Bos, dari perjalanan bisnis yang dilakoni Jamie, kita belajar satu hal. Bisnis yang bertahan panjang bukan sekedar ikut tren, tapi harus punya fondasi kuat. Dan itulah yang membuat keju lokal ini bisa naik kelas. Nah bos, untuk memulai proses pembuatan keju dan berbisnis di bidang keju ini, nggak banyak saran yang bisa saya berikan selain konsisten atau istiqomah, lalu berusaha lebih baik dari waktu ke waktu, ada passion, suka dengan produknya, dan yang penting, cuan bos.